najlisin hajar rabla min najlisin masjid bin ini kutubuni Kaji Ahmad Rabli bin Haji Mugni Sabni Haji Mugni Kaisan bin Simun Ibn Ayana bin Tukulana Usuli wa Buri Jaman Muslimin wal Muslimat wal Mu'min wal Mu'minat Biarna wa Taqasham bi rahmah wal maghfirah wa yaskumul jannata Sayyidul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin La ilaha illallah astaghfirullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wabtah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jamaah Ta'lim Riyadhus Subhan rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Selasa malam atau malam Rabu seperti biasa kita mengikuti taklim. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaannya pun demikian. Dalam agama kita niat saja, niat yang baik sudah dicatat mendapat pahala. Kemudian dilaksanakan niat baik itu maka berlipat pahalanya. Tapi sebaliknya orang yang punya niat jahat belum dicatat dosanya. Kalau dia tidak kerjakan, dia tidak berdosa. Kalau dia kerjakan baru. Ini tanda Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah tidak gampang menghukum hamba-hambanya sebagaimana manusia yang begitu mudah menilai orang lain, menghukum, menjustis, ya, dengan pikiran-pikirannya, dengan perasaannya, dengan penilaiannya sendiri. Makanya hidup kita ini harus selalu disandarkan pada hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali kita berbuat dosa, dengan sekali kita taubat Allah terima kesalahan kita. Mohon maaf, kadang-kadang sekali kita salah, 1000 kali kita maaf, masih belum juga dimaafin kadang-kadang gitu tuh. Itu manusia. Kayaknya melebihi Tuhan itu manusia itu. Ya, inilah manusia. Makanya kenapa kita harus perbanyak istighfar. Bisa jadi yang kita anggap benar dalam pikiran kita tanpa didasari oleh sandaran agama itu tidak benar. Karena otak kita, akal kita, pikiran kita ini harus dibimbing dengan iman. Kalau enggak berbahaya. Orang punya persepsi, punya pemikiran berbeda-beda. Satu adat wilayah dia berkata ini baik. Tapi belum tentu wilayah lain dengan adat yang berbeda itu baik. Bisa jadi kebiasaan satu suku misalnya makan babi, bagi dia hal yang biasa, bahkan penghormatan. Bagi tamu disuguhkan babi panggang, bipang nama itu. Di mana itu, Contoh dah.
Ya. Tapi bagi suku lain, walaupun agamanya berbeda, itu akan berbeda pula penilaiannya. Nah inilah. Jadi nggak cukup dengan bekal kemampuan akal kita manusia menjalani hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Alangkah bahayanya orang-orang yang cerdas, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan EQ-nya, kemampuan otaknya, tapi tidak didasari oleh iman, maka betapa banyak dalam sejarah mereka dengan kesombongannya menghancurkan lingkungan di sekitarnya, atau juga menghancurkan peradaban yang ada. Nah ini, makanya Allah karuniakan dengan akal, dengan akidah, dengan nafsu, ya, dengan rasa malu. Itu malu juga bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Jadi orang berakal tanpa punya rasa malu, ini berbahaya. Representasi hidupnya ini didasarkan pada egoisme. Oleh karena itu kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jalan pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, ya, ide-ide kita itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini sudah menjadi kebiasaan wujud cinta orang-orang ahlus sunnah wal jamaah umumnya, khususnya umat Islam, atau dibalik, khususnya ahlus sunnah wal jamaah umumnya orang beriman, sebagai wujud cinta kepada baginda Rasul, maka di mana-mana diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wujud cinta, ya. Apa isinya Maulid itu? Isinya diantaranya adalah mengupas sirah nabawiyah, bagaimana mengkaji, meneliti, mengambil hikmah dari perjalanan hidup manusia mulia, sehingga menjadi suri toladan tuntunan kita sebagai umatnya. Jadi hidup ini kalau kita nggak punya sandaran, nggak punya arah, nggak punya kompas kehidupan, bahaya. Itu tadi, akal saja tidak cukup kalau tidak dibimbing oleh iman. Kemudian ada teladan lebih sempurna. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus itu menjadi rahmat. Bagi siapa? Seluruh alam. Bertanggung-tanggung, bukan hanya bergembira mendapatkan kebaikan orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi seluruh alam mendapatkan kasih sayang berkat lahirnya Rasulullah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kita mohon maaf belum tentu nih hadirnya kita di tengah masyarakat, kadang-kadang manusia suka bikin masalah, ya. Tapi Nabi sama orang yang tidak beriman kepada Allah saja gedeg amah Nabi, tapi hati nuraninya berkata, ini Muhammad ini luar biasa. Muhammad ini manusia yang memang dilahirkan untuk menjadi suri teladan seluruh alam. Mereka merindukan. Tuh, mulutnya berkata dusta, hati nggak bisa dibohongi. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya ketika fisiknya melakukan kemaksiatan, nuraninya yang paling dalam itu bertentangan. Koruptor, ya, kalau dia jujur seperti kalau dia jujur, dia tidak akan bisa melakukan perbuatan itu. Tapi karena dorongan nafsunya, ya, karena angkara keinginannya, sehingga menutupi nilai-nilai batinnya yang tulus. Tuh. Jadi banyak ya
Manusia-manusia yang tergelincir karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, yang padahal nuraninya bertentangan dia melakukan kekejian itu. Betapa banyak ketika para penjahat, ketika mereka diketahui, ya, kemudian ditangkap, diadili oleh penegak hukum, ketika divonis mereka bersalah, hukuman dijatuhkan, timbul penyesalan. Tuh, kenapa? Sebelumnya nuraninya sudah berkata, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nuraninya, kenapa? Nurani manusia sesungguhnya, fisik dia juga bahkan jiwanya berontak, dia ingin selamat. Jangan kira tangan kita ini tidak khawatir, jangan kira pikiran kita, fisik kita ini enggak khawatir ketika kita berbuat maksiat, karena besok akan diminta pertanggungjawaban. Tuh. Jadi emang dorongan setan ini luar biasa. Allazi yuwaswisu fi sudur. Dia kiri kanan, atas, bawah. Ya, Masya Allah. Nih, depan belakang, ya, dia menggoda manusia dari sisi mana saja. Karena itu, sekali lagi ya, hadirnya baginda Rasulullah adalah karunia yang amat luar biasa, yang tiada tandingannya bagi kebaikan seluruh alam jagat raya ini. Ya, kan dikisahkan begitu menjelang lahirnya Rasulullah, kan bagaimana ya tiang-tiang istana kekaisaran di Romawi, di Yunani itu bergelimpangan jatuh. Kemudian berhala-berhala ya tanpa ada yang merobohkan, roboh sendiri. Api sesembahan kaum Majusi pun padam, yang konon katanya ribuan tahun menyala, tapi menjelang kelahiran baginda Rasulullah padam. Ini bukan kisah fiksi, bukan kisah khayalan. Ya, memang literaturnya mutawatir, hadisnya juga kuat. Betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makanya kalau bisa di bulan Rabiul Awal ini perbanyaklah selawat kepada baginda Rasul. Niatkan juga kalau punya rezeki, uang, ya, sodako, ya, tingkatkan amal ibadah kita, ya, rasa bentuk gembira kita. Ini banyak kisah-kisah, cerita-cerita ya tentang bagaimana orang yang memuliakan bulan Rabiul Awal karena Rasul hadir. Ya, jadi beda. Di bulan-bulan lain dia ibadahnya biasa-biasa, tapi begitu bulan Rabiul Awal ada yang mengkhususkan lebih meningkat ibadahnya, lebih memperbanyak salawatnya. Dan kaifiahnya, kelebihannya, hikmahnya pun dirasakan. Ya, karena nanti kita nih juga di hadapan Allah hisabnya ini berat. Ya, timbangan kita nggak tahu seperti apa. Ya, oleh karena itu kita berharap baginda Nabi memberikan syafaat kepada kita. Bagi siapa yang diberikan? Ya, tentunya bagi orang yang memang selama hidupnya memuliakan Nabi, memperjuangkan syariah agama yang dibawanya, melaksanakan wasiat titipannya. Apa itu? Al-Quran, hadis. Dipelajari enggak? Diamalkan enggak? Didakwahkan tidak? Atau disembunyikan? Makanya orang-orang yang berilmu itu nanti berat ya hisabnya. Dia tahu hukumnya, dia ngerti, dia paham, tapi dia tidak laksanakan hukum itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masya Allah. Ya, Ustaz, kalau gitu saya pengen jadi orang geblek aja dah. Supaya nanti hisabnya geblek. Jangan juga. Makanya nih, ayo, yang punya ilmu pertanggungjawabkan ilmumu. Karena nanti ada 4 hal yang diantaranya, satu adalah ilmu yang didapat, yang dimiliki selama hidup, apakah diamalkan atau tidak. Di samping umur, jasad, harta, ilmu akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, saya mau bukan anak kiai, saya mau bukan ustaz, saya mau biasa-biasa aja. Ente pernah ngaji enggak? Pernah. Pernah dengar enggak ustaz menyampaikan hukum ini, hukum itu? Pernah. Ente tahu? Tahu. Itu ilmu. Sekecil apapun yang kita dapat, kita punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Jangan merasa dakwah kan tugasnya kiai, tugasnya habaib, tugasnya ustaz.
Tugasnya guru bukan, tidak hanya itu. Beliau iya memang punya kelebihan, ya lebih tanggung jawabnya dibanding kita. Tapi kita pun ya harus menyampaikan kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita bisa dan kita mampu. Enggak dipaksa. Ya, Husain, enggak dipaksa ente nyampaikan ceramah habis pulang ngaji di depan lurah. Hei Pak Lurah, Pak Lurah hati-hati ya, jangan gampang korupsi. Siapa lu? Ya enggak begitu juga. Paling tidak orang yang terdekat dengan kita, yang kita mampu. Yang kita mampu. Memang dakwah di antara yang besar apa? Kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Ini doa termasuk jihad yang cukup tinggi ini, cukup besar. Jadi kalau kita bisa menyampaikan nilai-nilai kebenaran di hadapan pemimpin yang jolim, wah, ini jihad yang besar ini. Bukan orang karena mikir orang kan, ya. Yang enak mah deketin pejabat itu lagi berkuasa, lagi berjaya, deketin dia, iya ayo dapat kata dia. Nah ini kebanyakan kita begitu tuh, manut aja. Bahkan dulunya sebelum jadi pejabat berkata A, begitu udah jadi, udah deket, masuk dalam lingkarannya, katanya lain lagi, omongannya beda lagi. Hati-hati. Apakah hukum Islam bisa berubah-ubah begitu? Nggak bisa. Ya, darurat ada memang, tapi itu sifatnya rusak tertentu saja. Tapi jelas al halal wal haram bayyinun. Nggak bisa. Dulu korupsi boleh, sekarang mah dulu tidak boleh, hukumnya jelas. Sekarang mah boleh kali dikit, nah pakai dikit bolehnya. Yang haram ya haram sudah. Nah ini kadang banyak hukum disamar-samarkan ini, tenggerinya nih. Ya baik, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dapat tuntunan ya teladan dan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita bahas fikih, kita ambil dari kitab Riyadhul Badi'ah, masih sambungannya ya. Qala Sayyidina rahimahullah taala wa nafa'ani bihi bi ulumi bidarin amin. Kita masih di babul ghusli ya, betul ya? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli. Bab menerangkan tentang bersuci atau mandi sini nih. La yajibul ghuslu 'alal hayyi illa, tidak wajib mandi atas orang yang hidup, illa kecuali. Ini kata-kata la yajibul ghusla, tidak wajib mandi. Jangan langsung kita tangkap sepotong doang tuh. Ada illanya. Bahkan sebelum illah gini. Mandi ini akan menjadi sunnah hukumnya apabila itu untuk bebersih diri kita. Habis kerja seharian, badan kita kotor, ada debu, kena sinar matahari, keringat keluar, daki banyak. Untuk bersih, untuk jajak, untuk itu maka menjadi sunnah hukumnya. Apalagi untuk menjaga kesehatan, maka menjadi wajib. Ya. Jadi kalau tidak ada hal biasa ya kita memang tidak wajib mandi. Illa, kecuali nih bil janabah, orang yang sebab terkena junub. Ya. Apa itu junub? Ya dirinya tidak suci. Bisa jadi ya keluar sesuatu dari alat kelaminnya menjadi wajib mandi dia. Nanti kita akan bahas di depannya dia. Janabah. Awil wiladah, atau melahirkan. Walau mina goiri balalin awin kito il haidi awin nipasi, meskipun tidak disertai basah atau sebab habis haid. Awin kito il haidi, atau sebab habis haid. Awin nipas, atau nipas.
itu melahirkan. Nah, nanti penjelasan di depan ada nih. Kita mulai dari janabah ya. Wa tahsulul janabah, dan hasil junub itu imma biduhulil hasyafah, dengan sebab, adapun dengan sebab ya masuknya musyabbah atau zakar, au miqdariha, atau ukurannya pi kubul au dubur, ke dalam ya kubul, paroj atau dubur belakang itu. Walau libahima, meskipun kepada binatang. Ada orang ya. Nih sampai ke situ nih pikir nih luar biasa ya. Wa illam yahsul inzalun, meskipun tidak hasil mengeluarkan mani. Nah, coba kita potong dulu deh. Ya. Ini menarik nih. Pokoknya mau ribet nih urusan. Soalnya manusia juga ada yang punya penyakit tuh. Sama lawan jenis nggak nafsu, sama sejenis nafsu. Ada juga sama lawan jenis nggak nafsu, sama sejenis apalagi, tapi sama binatang demen. Ada yang begitu. Sama manusia nggak suka, sama binatang apalagi, sama benda, ada yang begitu. Manusia ini luar biasa nih. Itu sebenarnya ujian kehidupan. Jadi nggak boleh orang membenarkan karena dia merasa ini kok udah kodrat Tuhan. Dia seolah-olah melindungi kebiasaan di luar kebiasaan itu dengan menyebut adalah takdir yang Tuhan sudah berikan pada dirinya. Nggak bisa. Ya, walaupun ada kecenderungan kuat dalam dirinya, tapi dia harus ya mencitrakan dirinya, melawan dirinya menjadi manusia yang sesungguhnya. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Gak bisa dituruti. Ada kelainan seks itu menjadi benar kelakuannya untuk disalurkan. Tetap gak bisa. Ya. Tapi memang ini tantangan ujian. Orang ujian beda-beda. Ya. Ada orang ujian normal, jadi senang sama perempuan, dia rumah tangga, menikah, punya anak, betul. Tapi ujian apa? Sering sakit-sakitan. Ujian itu. Ya. Dia senang ya punya keluarga lah, senang sama masing-masing suami istri, punya keturunan, badannya sehat. Ya. Tapi kemudian sisi ekonominya kurang. Ini juga ujian. Rumah tangganya dari sisi harta, pekerjaan, sehat badannya nggak ada masalah. Anaknya bangor banget, ya bandel banget. Dalam rumah tangga nggak ada masalah, anaknya juga soleh, pekerjaannya bagus, badannya sehat. Tetangganya ada aja yang usil. Ujian. Hidup mah nggak beribeti Husain. Apa saja? Kan ini apa? Lahibun walahun. Dunia ini tempat main, tempat senda gurau, tempat singgahan, tempat ujian kita. Ahsiban nas ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita sudah aja dibiarkan setelah kita mengatakan kita beriman kepada Allah tanpa kita diuji lagi kata Allah? Oh tidak, akan diuji. Ya, inilah kehidupan. Ya, kita lihat sekarang ya. Janabah, junub. Ya, ini Husain udah hafal doanya ya. Kalau misal mimpi nih, mimpi tiba-tiba pagi-pagi, waduh keluar oli ini, sampai lengket tuh di sarung. Ya, kalau masih baru licin, tapi lama jadi itu kaku, timbul peta. Waduh, wajib mandi tuh. Walaupun lupa semalam apa ya ininya, tapi dicium ada bau nih, ini mandi nih, wajib mandi. Ya, itu kalau kita awal-awal ya, itu tanda laki-laki tanda balik ya, seperti itu. Mimpi berhubungan.
Janabah ini sebenarnya tanda bagi seseorang melihat di sisi kedewasaan dirinya, ya, bahwa gini, orang ada yang bermimpi bersenggama bersetubuh dengan wanita lain. Ini dalam pandangan tasawuf, ya. Ini diri kita mencerminkan masih kotor dianggapnya nih. Bisa jadi siangnya meleknya kita itu menghayalkan seseorang sehingga terbawa dalam mimpi kita. Tapi memang mimpi kita juga nggak bisa niatkan, menciptakan. Saya mimpi ketemu si Anu, nggak bisa sama adanya. Tapi jelas kalau ketika sudah bermimpi seperti itu, ya, maka kita wajib melakukan mandi. Apalagi berhubungan, ya. Yang kedua, wiladah, yaitu perempuan yang melahirkan anak, wajib mandi. Mengapa? Karena dalam wanita yang melahirkan itu banyak mengeluarkan darah. Kemudian anak pun itu kan hasil, ya, dari keluarnya mani. Jadi sini ada dua alasan yang kuat. Banyak keluar darah dan memang anak itu sendiri hasil dari, ya, keluarnya mani bertemu dengan ovum, ya, kemudian menjadi zigot, berkembang menjadi anak dan seterusnya. Jadi ini Islam bagaimana mengajarkan tentang kebersihan sejak dini, ya. Kemudian di sini tadi head, ya, sama wanita yang head. Wanita yang head sudah selesai waktunya, maka dia juga wajib mandi. Umumnya berapa lama wanita yang head? 3 sampai 7 hari. Tapi ada yang sampai 24 sampai 38 hari tuh. 38 hari paling lama. Saya catat di sini, tadi saya baca kalau ukurannya sekitar 30 sampai 80 mililiter darah yang keluar kalau sampai 38 hari itu tuh. Tapi tergantung, ya. Yang paling normal memang antara 3 sampai 7 hari. Lebih dari 15 hari masih keluar juga itu darah, maka ini udah ada tanda gangguan kesehatan. Tuh, ini juga harus dipahami oleh seorang wanita. Awin nipas, yaitu nipas, sama melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Sama juga tadi, ya. Darah yang keluar biasanya agak coklat ini, menipas itu, atau merah muda, cirinya itu. Biasanya 5 sampai 6 minggu akhir daripada nipas berhenti masing-masing. Tapi memang wanita ini beda-beda, ya, ukuran atau kebiasaannya. Mungkin tergantung juga dari makannya, pola hidupnya, istirahatnya, kemudian tekanan mental psikologisnya, emosinya dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Masa pulih nipas ini 6 sampai 8 minggu pasca persalinan. Nah, masa persalinan hingga 40 hari. Tapi memang para wanita ini beda-beda, ya, tergantung tadi bagaimana kebiasaan dia. Terus bagaimana yang idealnya, misalnya nih, laki-laki boleh berhubungan lagi dengan istrinya, ini penting nih, ya. Usian mah asal tahu aja dulu dah, ya. Ini bagi Bang Dedi dan kawan-kawan itu mah, ya. Nurman, ya, masih nganten baru. Udin juga sama, no, ya. Idealnya menurut dokter itu 1 sampai 1,5 bulan. Walaupun 40 hari itu sudah bersih sebenarnya, ya. Tapi ini agar tubuh benar-benar posisinya kuat. Karena kan ketika sedang mengandung itu kan otot-otot organ tubuh wanita itu kan menopang bayi yang semakin besar dalam beberapa bulan sampai melahirkan, itu puncaknya, itu luar biasa, ya. Makanya wajar kata baginda Rasulullah
seandainya kita nebu kita, terutama ibu, ya, itu keramat di situ tuh, doanya mustajab. Sebelum Husain pergi ziarah kemana-mana, ibu dulu, bahagiakan dulu ibu kita, minta ridhonya ibu kita, minta doanya, minta keikhlasannya dari ibu kita dulu. Karena itu kuncinya, ridho bi ridho walidain. Bayangkan, coba disandingkan gitu. Kita nih hidup menuju Allah, tapi menuju Allah ini, kata Rasulullah, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Walaupun kita penghafal Quran, jadi ulama, hafal banyak hadis, sodakonya luar biasa deh, kebaikan luar biasa, tapi sama orang tuanya durhaka, maka akan menjadi sia-sia itu semua. Masya Allah. Tuh, ibumu, ibu kita, orang tua kita. Ustaz, bagaimana orang tua saya udah nggak ada, dulu saya punya kesalahan, bagaimana saya bisa menghapus kesalahan itu? Ya, paling lakukan taubatan nasuha. Datengin sering-sering ziarah ke makamnya. Berikan amal kebaikan kita, sodako kita, apa yang kita punya, niatkan buat ibu kita, buat orang tua kita. Tuh. Bahkan kita boleh melakukan sholat hadiah. Boleh tuh. Dulu barangkali ibu kita pernah waktu hidupnya sakit, ada yang tertinggal sholatnya, udah kita kirimkan sholat hadiah buat orang tua kita. Boleh. Mintakan ampun, ya, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mau ibu kita, mau bapak kita kan bisa jadi dulu masih bujangan, masih gagah, emosi kita masih tinggi, banyak hilap, lupa kita. Begitu sekarang kita sudah jadi orang tua, sadar kita, iya, anak gua ngelawan banget sama gua nih, jangan-jangan gua dulu gitu. Iya dulu. Kan gitu tuh. Hidup kan seperti itu. Minta ampun kepada Allah. Ya, kita minta ampun kepada Allah karena kesalahan kita pada orang tua kita, dan kita minta ampun untuk orang tua kita kalau beliau punya kesalahan waktu hidupnya. Tuh. Dan hanya kita saja minta ampun, tapi orang tua kita pun kita doakan setiap waktu. Ya, berikan doa yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Itu penting nih. Ini akhlak dalam Islam. Jadi hal-hal yang kecil pun diatur sedemikian rupa. Kembali. Jadi ini mandi ini adalah satu ajaran yang dalam Islam memang diatur sedemikian rupa, karena ini menjaga kebersihan. An-najafatu minal iman. Makanya kamar mandi kita bersihin yang bagus. Kita kadang mohon maaf nih, rumahnya bagus, halamannya, luarnya, ruang tamunya, kamar tidurnya, lempengan WC cebrik banget, cebrik. Tahu cebrik sen? Aduh. Nah, disikat, jangan banyak lumut, jangan sampai bau-bau. Karena kalau jorok itu setan emang demen. Tuh kamar mandi, emang sarang setan di situ tuh. Ya, jangan kasih kesempatan si setan nyerang di situ tuh. Ya, emang susah ya, tapi paling tidak kita jaga kebersihan di situ tuh. Kan kalau di hotel-hotel coba lihat. Hotel-hotel yang kalau kita nginep belum tentu syar'i, tapi dia betul-betul jaga kebersihan. Lah kita yang belajar ngaji, kamar mandi kita jorok banget. Kalau begitu siapa yang lebih islami? Dari sisi fisik. Jangan-jangan dia, ada yang bilang, Ustaz, ada ya teman saya ngomong itu, Ustaz, saya ke Jepang, saya lihat orang Jepang itu lebih islami dari orang Islam. Loh, kok bisa begitu? Iya, dia jaga kebersihan luar biasa. Sementara kita kadang-kadang jorok banget. Oh gitu. Orang Jepang hormat banget sama orang lain. Dia suka bantu orang dengan sikapnya. Kita kadang-kadang suka cuek-cuek aja kalau orang kita bantu ke kita. Jadi sebenarnya apa yang tertuang dalam Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebenarnya itu milik kita. Tapi kenapa justru banyak dipelajari, diamal orang lain? Ini kekurangan kita. Ya, kita juga tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri, tapi jelas kita harus introspeksi dan belajar bahwa kebersihan itu milik kita sebenarnya, milik umat Islam. Orang airnya, alam ini punya Allah. Kita beriman kepada Allah, mereka nggak beriman, ya orang kafir tentunya ya. Makanya
amalkanlah apa yang diajarkan dalam agama kita, karena sesungguhnya kita ingin ya yang telah dicontohkan Nabi itu melekat dalam diri kita, dan Nabi nanti senang kepada kita, hamba-hambanya yang soleh. Sampai tidur kita diajarin tuh berwudu dulu, bersih-bersih dulu, ya. Mau tidur aja suruh wudu, coba bayangin. Mau tidur, ya. Apalagi kita mau baca Quran, mau ngaji, ya. Mau apalagi sholat. Di wudu ini wajib jantannya tuh. Sholat, ketika kita menyentuh megang mushaf Al-Quran, ketika kita tawaf tuh ngelilingin Ka'bah tuh harus punya wudu tuh, nggak boleh sembarangan, ya. Cuma bedanya tawaf dengan sholat itu, dalam tawaf boleh berbicara, ya, boleh ngomong. Tapi kata Nabi, walaupun boleh ngomong dalam tawaf, bicaralah yang baik, ya. Jangan ngomongin janda sebelah, jangan. Tapi tawaf, ya, cengar-cengir, anu. Karena orang kadang adanya gitu, iseng-iseng gitu, ya. Ini bagaimana dalam Islam diajarkan sedemikian rupa bahwa kita ini menjaga nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai kesalehan dalam hidup kita. Demikian mudah-mudahan, ya. Nanti kita akan bahas sama lagi. Ini kita belum bahas selanjutannya, bi kuburi au duburi walau libahimah, ya. Meskipun kepada binatang tadi ini, nanti kan kita bahas pada pertemuan berikut. Mudah-mudahan ya pertemuan malam hari ini yang singkat akan memberi manfaat. Ngaji cukup dikit-dikit aja, yang begitu penting kita bisa pahami, ya, dan bisa kita amalkan. Banyak luber tumpah semua, sayang. Sedikit tapi punya manfaat, itu cukup bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi kalau banyak kita hafal semua. Tuh. Beda kalau Imam Syafi'i, begitu ngelihat aja, ngelihat langsung hafal. Imam Syafi'i itu. Maka dikisahkan Imam Syafi'i kalau pulang ngaji itu, ya, beliau sering menutup kedua telinganya. Ya, kenapa? Karena setiap yang beliau dengar, beliau akan teringat. Luar biasa, jenius otaknya ya. Kenapa bisa begitu ya? Inilah karunia Allah. Tapi pernah juga Imam Syafi'i mengeluhkan lemahnya hafalannya, ngadu kepada gurunya. Kata gurunya, coba hilangkan kemaksiatan. Ini bisa jadi nih, ya, kita susah ngapal Quran, ya, kuliah muter-muter aja, ya, karena watini ujungnya wal asri, ya, dan sebagainya. Bisa jadi kita di handphone kita masih ada gambar segala macam, masih demen sebelum tidur lihat-lihat yang seger-seger tuh. Tuh, pengen dihapus, sayang. Tuh, aku, ya. Itu tuh. Sehingga apa? Ini membuat otak kita begitu karena itu. Nah ini. Karena itu coba kita belajar membersihkan hati kita secara jujur. Yang paling tahu itu kita diantaranya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Mudah-mudahan ya segala niat kita, hajat kita, terutama kita niat sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Maulid bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mukhlisin, muttaqin, dan muhsinin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya yang mulia. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad bin awwalil akhirin. Sallim wa radhiyallahu kullu sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan katsiran mubarakan fi. Hamdan yu'affi na'maika bi majidan. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kamin bagi jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.